Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kajian. Salam Om Swastiastu Om. Kayak rektor. Jangan sebut merek Om. Bahaya. Kayak Pak. Apa lu? Ada Masa kampus. Psikologi apa lu? Skill psikologi. Pada kesempatan kali ini, maaf. Nama saya Herul Sakur Fariza. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya ingin Ian tuh yang lagi naik gunung ke 5 cm. Lagi berkenalan Pak. Iya, saya dan teman-teman pada kesempatan kali ini ingin berdiskusi. Seneng yang gue bahas. Diskusi Tentang apa? Diskusi senja enggak? Diskusi tentang jurnalisasi Dana Boyd bukan? Iya, Danah Boyd yang berjudul sama ya. Yang berjudul It's Complicated. Nah, pada kesempatan kali ini gue dapet chapter yang berjudul Identity, Why Do Teens Seems Strange Online. Jadi gue pengen di sini gue ngundang teman-teman gue Ada berapa orang nih teman? ada 3. 2. Sebis lah. Ya pokoknya ada deh. Mau tawuran. Jadi di sini gue minta bantu. Gini kan. Ayo, Metro Mini. Ambil. Bapak ini udah Kotor ini podcast kotor. Jadi gue minta bantuan teman-teman gue buat berpendapat tentang judul di podcast gue. Di sini ada temen gue, silakan perkenalkan diri satu-satu. Nama gua Akbar Alwafi. Ya, gue panggilnya lah Cina. Iya, si Cina paling Cina emang. Nama gua Rifki. Iya. Jadi di sini gue pengen nanya nih, kenapa sih remaja bisa kecanduan online? Kenapa? Jadi kan kayak kita ngebahas latar belakang, kayak yang kayak kita tahu kaum millennials kayak ya udah kerjaannya kayak kurang kalau tanpa internet, tanpa sosial media. Kayak lu hidup kalau nggak sosial media kayak ya udah kayak ada yang kurang. Tapi taruh dulu deh. Lu tadi ngomong apa? Itu remaja sekarang tanpa media sosial kayak ada yang kurang. Monoton aja gitu ya? Iya, monoton. Tapi apa kabar tahun 80-an coba? Iya kan gue bilangnya millennials. Kalau tahun 80 kan emang mereka kan hidup ibaratnya mereka besar, mereka tumbuh emang tanpa teknologi yang belum update. Iya benar. Kita kan emang zamannya kita kayak kita hidup udah ibaratnya udah disodorin nih gini gadget segala macam. Jadi ya udah kita hidup berdampingan sama gadget itu. Tapi bukan remaja doang sih kalau gue bilang ya. Soalnya ponakan gue umur 4 tahun juga udah ngerti. Maksud gue patokannya kita, apalagi mereka yang di atas kita makin jadi update-nya. Makin di atas. Di atas apa? Makin muda makin jadi. Tapi sekarang juga banyak sih kayak yang tua-tua juga udah pada update. Iya, tua-tua keladi juga banyak ya. Jangan bawa sih. Mari kita kotorkan. Adok bawa lagi ya. Bingung deh belokin. Enggak, jadi sebelumnya gue mau pendapat aja sih kayak kenapa sih kita tuh terlalu tergantung sama internet, terlalu gimana sih, gak bisa lepas. Ya udah, terlalu tergantung sama internet. Gue minta pendapat dari Akbar coba. Kalau internet sih ya nggak tahu kenapa emang kayak di internet tuh kayak semuanya ada gitu loh. Lu mau nyari A ada, nyari B ada, nyari C ada. Jadi kayak udah kalau gue sehari-hari gue kadang ya main internet, teknologi gitu-gitu aja udah. Apa yang lu cari pasti ada di internet ya? Iya, apa yang gue cari pasti ada gitu. Kalau Tian gimana? Iya, Cina. Aku aja lu sekarang Cina. Tapi semenjak ada Google. Lu pernah dengar sih kayak entah di negara Amerika atau di mana ya. Jadi kayak dia malah nyanyi. Jadi kayak orang ada tuh gue pernah denger di satu artikel. Jadi itu dia
nyembahnya bukan nyembah Tuhan apa Allah apa Nyembah agama. Google. Nyembah Google. Ada, Pernah nggak sih? lu? ada. Pernah kan? Ada. Nah itu kayak suatu keanehan gitu. Strange. Masuk materi gue nih. Masuk. Keanehan. Anekdot. Otakku masuk kan. Anekdot lagi. Nah itu Karena- itu loh yang menurut Nah. gua kayak aneh banget ya. Karena emang kayak menurut dia tuh Google serba serba tahu. ada, iya, Iya. serba ada, serba tahu dia tuh. Google adalah Tuhan. Heeh. Jadi kayak orang searching bla 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 bla. Nah, itu pasti jawaban situ pasti ada. Hmm. Ya kan? Ah itu Apa sih yang nggak ada di Google ya kan? nah, paling cuma jodoh doang nggak ada seorang. Ya, ya. Iya. Ada Pak, game-game Kalau- jodoh itu tau gak sih lu? Apa Yang miket? dulu game Ya. iya, bukan. Jodoh. Tolong. Ini udah lurus. Tolong diluruskan. Tolong diluruskan. Oke, udah. Ayo gimana? Coba kalau menurut Menurut si lu. Rifki gimana Rifki? Rifki. Kenapa anak Kenapa? muda bergantung banget? Nah, Lu. kenapa Kenapa anak lu? muda nih kaum milenial ya kita lah terlalu Nah, bergantung umuran sama kita, internet. umuran kita. Sumber kita. Tapi kalau ya itu yang tadi kayak sumber kita kenapa sih apa terlalu bergantungan banget sama media sosial atau internet ya kan? Hmm. Sedangkan kita aja tahun 99 2000 ya ini kita lahir. Iya. Nah Ya, itu enggak sebenarnya sih lu juga masuknya ke 2000 ya. ya hitungannya ya. Iya, hitungannya ya udah sih. Akbar 2003. Itu 2003. Serius 2003 dia. Lu lengkap kan setahun Lengkap langsung gue kuliah. kayak SMA kelas 2 langsung Gua lulus kan lu. gua telat setahun tuh. kagak lu CB sama bulu bunda. Coba gimana Tian lanjutin. Jadi kayak kita gua aja kenal teknologi gitu ya media sosial tapi mulai kenal teknologi sih gua sama Facebook dulu. Nah, Itu gue dari SD SMP, tuh. SD, SMP, gua- Gua SD SMP, gua. Gua itu SMP. zaman-zamannya lagi tren-tren ya, Ah. hype Iya. itu Facebook. Gue SD tuh. Gue SMP. Gara-gara temen SD gue pada main Ninja Saga. Oh. Gue nyobain main. Kalau Iya, gua bener, perjuangan bener, semut. iya, bener. Kalau gua perjuangan semut. Dragon City ada yang main enggak? Jaman-jaman dulu ngecit tuh. Cheat engine. Iya. Lanjut anjir. karena ngecit itu loh jadi kurang menarik semua game. Iya, iya. Nggak tahu kenapa kalau ada yang ngecit udah Sebenarnya kayak awalnya tuh seru, cuma makin kesini ya Iya. gimana sih? emang lo buat lo pada yang bikin kita dah. Lo itu emang bikin pesan sama cheater dong. emang lo Iya, buat Pekalongan Itu dia yang pengen gue samain. lo yang buat bikin cheat kayak gitu coba lo ganti profesi lah. Siap. Sepertinya Anda kayak main PB juga kayak gitu deh ya. Setiap gue main game ya entah game point blank apa itu pasti ada yang nge-cheat bro. Capek. Gue beli case banyak-banyak udah beli cepet. Soalnya itu ada yang nge-cheat bro. Jadi gue beli case tuh kayak Sia-sia. nggak Mending penting. gue bikin. Iya gue beli case daripada beli case kan. Nah, jadi gimana menurut lu kayak belum tuh? Jadi belok ke game. Emang sengaja. Ya kan dari waktu cepat. Ya coba menurut lu Gua ya. Rifki gimana? Emang dari kecil udah dicekokin sama teknologi sih. Kalau gue zaman TK tuh gue udah main komputer, udah main game komputer macam Zuma apa yang Insani Aquarium yang ikan-ikan tuh. Yang ada alien ada tiba-tiba. Oh, aneh tuh, absurd. Ya makanya jadi sekarang kayak Nah kok aneh? Ya Iya, aneh masa lu di di akuarium tiba-tiba ada alien. Ya kan game. Iya. Imajinasi Ya, tinggi. ya udah karena dari kecil udah kena teknologi, jadi apa yang baru kayak ikut terus, ke bawah terus. Iya bisa sih. Gue sih gitu, friend. Sebenarnya anak-anak muda milenial itu apain aja sih mereka buang-buang waktunya buat online. Maksud gua kan kayak Banyak bro nih. ya tar dulu. Maksud gua kan kayak kita kan hidup nih ya, nggak cuma buat waktu kita, nggak cuma online kan. Kehidupan kita bukan dunia maya doang. Nah, online nggak bisa bikin lu kenyang. Online nggak bisa bikin lu bisa sih. Kenyang online kalau lo Iya. GB-in Batin, cara orang. batin kita nggak bisa puas. Iya Di maksudnya. online. Iya, Kotor nih. Lu kok kotor kan? Bener. Oh iya udah. Puasa. Masa iya lu nongkrong Ya Online. maaf. Kita nongol via Mereka Zoom. ngapain aja sih? Buang-buang waktu cuma buat online. Menurut kalian gimana? Coba Ngapain dari aja? Ya, Ngapain kayak mereka ngapain aja sih buang-buang waktu cuma Lu buat kalau online? internetan yang lu lakuin apa? Kayak lu ngapain dulu kayak ya dulu itu yang pertanyaan lu itu kadang nyakitin sih ngapain kayak nyindir orang. Sebenarnya lu nyindir apa nanya? Nyindir ya nanya. kalau emang lu kayak gitu ya berarti gue nyindir.
enggak sih kalau orang ya maksudnya lu buat apa sih online? Nah, ngabisin waktu buat online gitu kan. Iya. Nah, sedangkan lu aja hidup di dunia teknologi, Bro. Enggak, bukan zaman tahun 80 lagi yang lu kalau mau kangen sama orang lu harus WA dulu, Iya. lu Surat. enggak Surat. Dulu WA ya, surat. apa surat ya. Kirim seminggu, balasnya seminggu lagi. Nah, kan kelamaan. Kan? Sahabat pena. Iya, Allah, tua banget. Emang anak Yongpen. Mana Yasmin? Bacanya bobo nih, gila nih. Kayak gimana ya? Jadi kayak lu terus sampai mana ya? Surat. Iya kan surat. Iya, ngirim Kayak tahun 80-an tuh surat itu tuh kasihan kadang ya kayak lu lagi jatuh cinta sama orang terus lu kangen tapi lu nggak bisa ngungkapin secara langsung, lu harus nunggu seminggu dulu setelah lu kirim surat itu kan. Lu mau ke rumahnya juga nggak tahu dia ada di rumah apa enggak ya kan. Kalau sekarang teknologi itu lebih membantu lah, manfaatnya lebih bagus banget itu sebenarnya, tapi ada sisi negatifnya juga. Jadi orang ada yang negatif, lu ngapain sih online buat itu juga. Kadang ada yang buat judi online ya kan. Itu banyak tuh, kenceng tuh gitu tuh. iya, kadang ada yang buat main game doang. Tapi kalau gamenya buat nyari duit kayak kita GB-in akun orang itu kan dapat duit itu positif juga sih termasuknya. Tapi kalau lu buat main game doang terus ngabisin kuota, ngabisin duit, capek juga mata, badan, makan lupa, itu kadang negatif banget sih. Jangan ambil contoh lah. Ibaratnya tergantung pemakainya juga lah kayak. Ya tergantung persepsi orang sih Tapi sebenarnya. jangan suzon dulu. Mereka Yang makainya online buat terus positifnya positif, negatifnya negatif. Iya. Lagi kan juga sekarang online kan nyari duit kan juga bisa online kan sekarang. Iya. Iya, Banyak sih Yang sekarang gitu tuh. Makanya nih kan kayak ada pertanyaan, ngapain aja sih mereka buang-buang waktu cuma buat online, padahal nyari duit aja sekarang bisa online. Nah, kayak bisnis di OLX gitu kan. Nah, itu dia nggak usah keluar rumah, di online bisa dapet. Ada tuh bisnis dengan modal 100.000 dapat mobil, Nah, 5 juta dalam hari. Enggak itu Nggak ada. Bisnis apa ya? MLM gitu kalau nggak salah gue kayak pernah denger gitu. Iya, jelas. itu zaman dulu tuh gue dapet tuh kayak gituan tuh, tapi agak atau gue nggak orang yang sampai maksa kayak gitu gue kagak mau dah. Tapi kebanyakan anak muda zaman sekarang sih kayak online-nya Ya, buat sekedar iya, main game, sekedar kayak gitu-gitu doang sih. Padahal kayak mereka tuh bisa aja kayak nyari duit dari situ. kayak ngelakuin banyak, memaksimalkan hal positif dari menggunakan internetnya itu. Banyak sih ya, tergantung dari orangnya juga sih. Kalau menurut Rifki gimana? Menurut gue ya apa tadi? Aduh. Dia mikirnya udah ini sih. Soalnya gue tadi ngomongnya bisnis online. Halo gue bisnis deh. Halo. Apa tadi friend? Sorry friend. Tuh, gimana tanggapan lu? Kenapa sih orang online terus? Udah zaman sekarang ya buang waktu. Ya kan lu dulu iya. buang-buang waktu. Gua kalau menurut gua orang ngapain online? Ya bisa YouTubean, main game, Netflix, Itu kan negatif tuh. bisa jadi Tergantung, juga. bisa Kalau jadi lu sebenarnya lu sedih Iya nih, sih, lu nyari kesenangan online bisa. Bisa buat nyari edukasi juga loh sebenarnya. Dari Menurut gua film-film kalau udah ke arah negatif, kenapa lu online mulu? Itu mungkin karena lu kelamaan online-nya atau enggak yang lu lakukan di online tuh buruk, kayak lu misalnya ngehack HP, lu phishing akun orang lain. Itu kan jahat banget sih, itu buruk kriminal tuh. sebenarnya. Pornografi juga Wah. bisa. Tapi kalau gue dari dulu ngabisin waktu buat online, mulai dari SD gue main game. Itu juga waktu sih zaman SD sih bentar, paling jam 2 Tadi jam. lu banyak main game kan juga bisa menimbulkan hal negatif. Iya, itu pasti iya sih. benar. Kalau lu emang game lu nggak menghasilkan, tapi sekarang ada e-sport friend. Jadi lu Oh iya, yang mendukung buat game itu ya. iya, jadi E-sport lu tuh ibaratnya lu juga bisa bekerja dari online sebenarnya sekarang. benar-benar. Tapi kalau lu nggak jago, dihina doang lu dapetnya. Iya, itu makanya kita Ya, lu latihan. masa main dari SD nggak jago-jago? Gue pengen layangan dulu kan. Dari kecil main game sampai gede bego-bego juga. Pinter-pinter pika gitu jago. Kalau negatifnya sih tentang ngabisin online, balik lagi ke orangnya, apa yang lu lakuin dulu. Betul. Tapi Semua hidup banyak balik lagi, pilihannya ya. Heeh. Hidup banyak pilihannya, lu tapi banyak tantangan juga, omongan orang. Kita pengen yang ini negatif di sisi orang, pengen yang ini negatif di sisi orang, tadi capek juga hidup ya sebenarnya. gitu sih. Kalau menurut lu pada nih,
mungkin gak sih kayak online ini bakal ngedapetin suatu, bukan mendapetin sesuatu, gimana ya, bisa membentuk suatu bentuk jati diri dari online, Bisa. dari hal online ini. Banyak, friend. Coba Sekarang gimana, semenjak Rifki? mulai ada media sosial lagi kencang-kencangnya tuh banyak orang nyari jati diri di online. Kayak misalnya lagi hype apa nih, ditonton, terus ngelakuin. Ternyata ya itu bukan dirinya, lu cuma ikut-ikutan doang. Ada yang bisa, ada orang yang Banyak ikut-ikutin tren. banyak hal menarik kok. Dan menurut gua lu bersosial media tuh juga proses pencarian jati diri lu. Ntar lu di sosial media kayak nge-share apa, ternyata itu bukan diri lu, ntar Itu sama kayak kita ya. Iya. Citra Ya Citra bisa pribadi ya kan? ke citra. bisa nyambung juga. Jadi kayak yang lu bilang tadi kan, Hmm. kalau lu memakai media sosial dengan memosting yang buruk-buruk, pasti citra lu di mata orang lain ikut buruk, dan itu berdampak orang-orang juga males berkenalan sama lu, takutnya masuk ke jurang bersama lu kan. Yang nggak mungkin juga orang masuk jurang bareng-bareng. Nggak jauh beda lu dunia asli sama dunia maya. Ini zaman sekarang Lu emang bisa kayak gitu. bisa mencari jati diri di situ juga. Jadi kalau zaman dulu emang tahun kayak tahun 80, 70, 90 itu kayaknya Nggak ada, kehidupan nggak. real banget ya. Iya, nggak ada opsinya. Kalau menurut Akbar nih, Akbar diem aja dari tadi kayak mau mengukakan sesuatu. Jadi Gimana, kayaknya Bar? lagi galau bagaimana nih? enggak, Kayaknya kehidupan lu enggak. banget nih. Gimana Bar? Menurut lu gimana Bar? Bisa nggak kayak kita membentuk suatu jati diri dari online ini? Dari media sosial. Menurut gue sih bisa-bisa aja ya. Kenapa Cuma tuh? kayak hasilnya sih kalau gue rasa kayak kurang maksimal gitu, kayak Kurang maksimal. ya nggak maksimal banget lah kayak gitu. Tantangannya kurang ya. Tantangannya kurang sih. Kayak lu ketonjok tapi sakit hati Iya, doang, sakit nggak hati. berasa sampai Memar. memar. Ibarat kata Kayak kasarnya. nanggung gitu loh. Ah. Kayak nanggung. Coba sini gue tunjuk. Gelut dong tangan lu berdua. Jangan. Gitu konsepnya. Kayak gitu konsepnya. Katanya kurang tadi mana? Ini sih kalau misalnya ngomongin sosial media tuh Banyak ya ini. Kalau ngomongin internet permasalahannya sebenarnya nggak banyak habis, sih. Apalagi kan anak-anak milenial zaman sekarang kan. Nah, lu minial Tapi kalau- apa alpha lu? Milenial apa? Kita tuh milenial. Apa? Alpha 2010 ya lu ya? Iya. Dari 2010 ke atas generasi Alpha. Windows 10 2010 juga. ya? Aduh. Emang iya benar. Iya benar. Serius? Benar. Jadi Gue kira ini dia kayak Enggak, udah 10. Tuh, kan? Baru 2018. Windows 10. Sekarang aja Asus apa bukan Asus sih. Windows aja udah ngeluarin Windows 10 Plus. Iya. Ya kan? Udah upgrade lagi deh. Ini aja Office aja udah 2019. tapi kalau Udah kita ngomongin bahas ini nih. Teknologi nih, keren gue banget. bahas ini nih. Kalau misalnya ngomongin dunia maya sih, kita jangan lupa sama Lu dia dunia mah ngomongin dunia maya ya. Lu aja kenal maya kagak? Maya Estianti. Dia mah media Ayo, sosial. gambar. Kalau misalnya ngomongin dunia maya sih ya, ya kita jangan sampai lupa sama dunia apa sih dunia Dunia asli akhirat. dunia asli kita sama dunia akhirat juga ada juga Oh, ntar. iya Nama lu Al-Wafih. Tuh, Arab, Bro. Arab Tuh, lu harus sholat. Harus ingat dunia akhirat Iya. juga. Iya, ya jangan sampai lah kita lagi. kecanduan lah ya. Nah, sebentar balik lagi kayak yang tadi di podcast sebelumnya. Wih, Ini kayaknya episode 4 ya. Episode 4. Wih, ini kan niat banget nih. Tadi Dalam semalam 4 episode. episode 3 ada to be continued. Iya. Nyambung sini. Jadi ayam kita nih malam ini. Tapi podcast ini nggak ada bahas Aldo-Aldonya. Kurang menarik. Jangan dibawa, belum ada. Belum ada yang Bukan memancing. nggak ada, belum ada. Belum ada yang Belum ada mancing. topik yang masuk. Ini kurang relate gitu. Gaya banget bahasa relate, Bro. Biasa anak milenial. Lu yang literasi tadi bahasanya apaan? Au. Aduh. Jadi balik lagi sih sebenarnya kalau di sini emang ada pertanyaan kayak ngapain aja sih mereka buang-buang waktunya cuma buat online. Sebenarnya lu kayak kalau kata gue ya udah kita emang harus bisa ngebalancein waktu kapan kita harus online, kapan kita harus ngejalanin real life kita. Jadi jangan kayak hidup kita tuh banting sama Kehidupan dunia maya doang. Maya Estianti. Karena emang kerasnya itu di dunia real life lu. Sebenarnya Iya. keras sih dua-duanya ya kalau gue bilang. Soalnya di dunia
real life tuh tantangannya lebih nyata ya. Tapi kalau dunia maya tuh bullying tuh. bullying, Iya, cyber. Bullying juga sebenarnya tergantung sama balik lagi ke orangnya. Kalau emang gue mah ya, kalau misalnya gue punya karya nih, terus gue dihina di online segala macem, gue mah gak masalah. Lu punya masalah sama gue sini, ayo mending ketemu langsung, gak usah. Gue gak bakal ke distract sama si bully ini. Kalau gue, tapi tuh orang-orang sih kan kadang juga ada kayak yang dibully dikit langsung nangis gitu kan. Ada apa ini tawa-tawa nih? Rokok gua habis. Kalau yang tahu di sini Ian mengeluh akan rokoknya. Rokok gua. Gara-gara podcast kita kerja tayang malam ini. Parah. Capek tidak sayang. Lanjut, friend. Ya udah. Banyak sih kayak permasalahan yang di dunia maya di media sosial ya, kayak misalnya kayak gua kena bullying gitu. Apa sih namanya? Cyberbullying. Cyberbullying gitu ya. Kayak gua kena ke apa ya namanya ya? Kayak gua dibully terus kayak mental gua langsung down gitu loh, langsung jatuh padahal cuma kayak di media Fundamental sosial. kan tergantung Fundamental. Mantap. Sebenarnya balik lagi ke orangnya kan. Tergantung orangnya menanggapi. Nah, cara menanggapi terus juga mental. Mental orang kan beda-beda. Kayak yang dicolek sedikit langsung lembek, langsung geter. yang dicolek dikit malah nantangin kan macam-macam. Tapi kan kalau orang colek dikit nantangin tuh kalau gua bilang sombong. Gua gitu. Lu sombong berarti lu enggak Enggak, maksudnya Coba kayak colek dikit. maksudnya colek dikit kayak misalnya gua kena bully nih, gua kena bully. Oh, kirain gua lu colek dikit. Bukan colek dikit gua tampol. Sebenarnya kayak cuma kata pengganti doang. Pengganti. Oh, lu colek dikit sih ayo, Bang. Lu emang genit lu. Maksudnya kayak Pikiran lu kotor lu. Coba di rupiah dulu. kayak emang Belum disapuin sih emang. dibully dikit tuh kayak gue bukannya malah down, malah nangis, tapi gue malah kayak wah seru nih gitu, malah kayak tantangan suatu challenge. Anak juga. muda nggak sih? Iya. Tapi kan tergantung orangnya juga. Tapi kalau gua enggak sih gua sabar. Gua kalau colek dikit. Siapa sih siap, Bang Sabar. YouTuber yang bacain komennya sampai nangis gara-gara bully tuh, kalau netizen lah kayak gimana. Oh, Karin. Emang kan gitu? Enggak tahu sih. Kenapa ya gue lupa. Pokoknya dia Hasan JR, kayak cerita JR. gitu. Oh, bukan. Apa sih? Nggak tahu lah siapa. Dia- Ada pokoknya. Ada spill dong. Iya dong, gimana gua enggak ngerti. Ada influencer ibaratnya. Nah dia tuh kayak kena bully. Ibaratnya kan kalau influencer kayak gitu mah kena bully mah biasa lah, emang udah dia tokoh publik. Terus dia udah terima digituin. Oh, menurut gua. resiko. dia paling juga tuh dibully gendut. Dia makanya udahan dari enggak udahan siapa namanya? Baper. Stop. Iya, Iya. baper stop Nah, dulu dia dari Dunia dunia. entertainment. Berarti Iya. mentalnya gak kuat. Nah, Mas gua seharusnya kan udah siap kalau emang dia tokoh publik tuh, karena emang netizen Indonesia tuh mulutnya pedes-pedes. Waduh. Gak main pedes. Samyang aja lewat. lewat. Oke, Nasi goreng yang karetnya 2 lewat. Menurut gue ya lu main media sosial tuh harus bisa siap akan dampak efeknya yang bakal lu terima, friend. Itu kalau gue pasti sih. Konten apa kalau lu nggak siap akan efek sampingnya, misalnya lu bakal dipandang negatif, ya lu harus siap dengan hal itu. Lu nggak bisa memaksakan orang lain untuk berpandangan yang sama akan lu, soalnya Kita kan entah ada orang dendam apa gitu ya. ya lu nothing tulus aja berkarya. Nyambung gak sih sama lanjut lu, sorry gua mau Udah, apa tadi Iya, yang mau bener-bener. ngomong? nyambung gak sih lu sama kayak kan lu tau gak sih youtuber zaman sekarang di Indonesia ya kayak Oh, yang Dia buat- FF like. enggak dia buat masalah ntar minta maaf klarifikasi Lagi emang kayak itu Iya, konten sebenarnya. emang gitu. Kayak konten itu. Jadi dia buat kesalahan, habis itu udah klarifikasi. Emang buat AdSense, buat ads sengaja. Kayak siapa ya? YouTube siapa ya? Sebenarnya tuh chattingan dari awal dia pengen klarifikasi doang biar rame. Iya, Banyak yang Biar gitu klarifikasi ya. Kayak ini Indri, ya sih? ya Andika Kangen Band, si Mas Bambang. Bambang. Mas Tampan, Siapa? Tampan. Mas Tampan. Abang Tampan, Bambang. Siapa? Abang Tampan. Bambang Tampan. Kenapa Itu tuh, kemarin kan gue nonton ya ini talk show. Bambang Tampan tuh ada kan sama hanya Geraldine tuh bintang tamunya tuh kemarin hari itulah. Nah, terus si kan namanya ini talk show ya. Bukan ini talk show, apa namanya? Tunak Show. Tonight Show Tonight Iya, Show. TNS. ya Nah. Vindes Iya, Oh, jadi kan yang ada di net. iya Ya. ada Hesti sama siapa? Si NZ. NZ. Nah, jadi Hesti sama NZ itu jadi dia kayak
kayak nanya-nanya tentang privasi bintang tamu, bukan privasi sih, itu sebenarnya kayak suatu ketahuan gitu. Nah jadi Bambang Tampan itu ditanya tuh sama Enzi. Jadi Bambang Tampan itu pernah dia lagi sepi job baru keluar penjara, jadi dia ditawarin sama cewek. Jadi lu pernah dengar gak sih dia baru keluar penjara tapi udah nikah, cewek ada yang minta dinikahin sama dia. Oh iya tahu. Demi viral doang gak sih? Gue denger-dengernya itu dia itu sebenarnya job. Iya. Itu dia, Gue pernah dia dapat tuh kabar kayak gitu. dapat duit ratusan sekian juta kan. Nah itu makanya dia sekarang coba lihat di Instagram, di Twitter, dibully juga dia sekarang, ketahuan. Makanya dia sekarang sama Donald Show ada problem, tapi kurang ditampilin di dunia televisi. Emang dia hidupnya settingan kan dari awal. Dia emang dia sering deket-deket sama cewek. Kalau gue rasa sih itu kayak demi ceweknya viral gitu loh. Iya, gue pernah nonton di Ngobam, Gofar Hilman. Dia sama Bambang Tampan. Dia mah lama banget. Gue malas sekarang nontonnya sejam. Pergi jauh. Tapi kalau dengerin sambil ngapain asik kan. Gue dia cerita ya. Ternyata kalau yang kata Akbar dia deketin cewek itu sebenarnya buat naikin ceweknya. Iya, buat naikin. Jadi ntar dibayar kan? Dia disuruh. Lu nikah sama dia biar nama dia naik, dia dibayar. Kadang ntar dibuatin lagu gitu loh. Kencang kan. Itu aja apa? Emang sekarang kan apa aja bisa jadi duit cuy. Iya lah. Konten, zaman sekarang konten. Iya dong, jelas. Gue mau nanya nih buat yang terakhir kali. Mau kemana lu bro? Lu mau kemana? Terakhir kali di diskusi ini. Gue kira tempat ya. Gue minta ini aja sih sebenarnya kayak cerita dari pengalaman kalian yang fase mencari dari diri di online itu. Lo ada pengalaman gak sih? Pengalaman apa nih? Kayak gimana sih? fase mencari dari diri di online. Oke. Ya itu gue waktu jadi kalau misalnya kayak lu punya cerita, punya pengalaman, coba ya, share sini aja. Nih, kayak ini gue waktu itu upload foto yang sama cewek itu kan udah gue hapus. Itu kan citra gue jadi jelek ya. Emang di foto itu kan emang kayak buruk lah itu udah sangat kalau gue bilang buruk banget sih soalnya itu. Emang itu nyontering nama lu sebenarnya. Iya. Kayak orang lihat foto lu, ini orang gak bener nih. Iya kayak gitu. Nah makanya gue hapus kan. Itu gue sekarang lagi nyari jati diri. Gue pengen memperbaiki. Kalau gue itu udah gak kayak gitu lagi. Nah itu suatu langkah memperbaiki diri lewat dunia maya. Nah tapi sekarang ya alhamdulillah sekarang orang udah mikir kenapa lu hapus. Gue bilang iya gue udah gak gitu lagi. Nah gue pengen memperbaiki citra gue gitu. Kalau Rifki apa ya? Kalau gue dalam pencarian jati diri gue di dunia maya apa ya? Gue hal-hal yang ini aja sebenarnya. Apa? Yang apa sih? Yang gak harus yang mendasar aja, yang kayak umum lah lu ngelakuin. Yang pernah lu lakuin dari diri lu. Sebenarnya kalau dibilang nyari jati diri gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu diri gue kayak gimana. Nah itu dia. Iya muka lu yang nggak tahu kemana. Soalnya ya udah gue anggap semua ini bukan masa pencarian jati diri gue, ya udah perjalanan aja. Berarti lu ibaratnya perjalanan jauh. belum dapat lah. Iya. Gue masih mempertanyakan gue tuh apa, gue tuh siapa. Kalau Rifki kan. Kalau gue ketemu. Apa? Kalau gue ketemu. Definisi diri lu apa? Tian itu apa? Hah? Tian itu apa? Bukan Tian, Rahmat. Rahmat itu Grace. Ayo dong. Rahmat itu dari Allah. Gue lahir di hari Jumat. Gue lahir di hari Jumat. Gue dapat rahmat, dapat hidayah, gitu. Akbar gimana, Bar? Ya, Kalau pendapat lu tentang fase mencari dari diri di online gimana, Bang? Kalau gue sih kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah. Jadi ya soalnya kayak sama sih kayak Buluk ya. Hidup gue kayak ya udah jalanin aja, berproses aja gitu. Nyari jati diri di Nyari jati diri kan gak segampang kayak kembali ke tapak tangan. Iya. Berproses. Berproses. Ada yang udah tua juga belum nemu jati dirinya, ada. banyak. Kayaknya gue kalau jati diri gue lebih ke relax sih gue. Emang bagusnya sih begitu. Iya, Banyak kan lebih ke nongkrong.
terus kayak ngobrol sama apa Komunitas, Komunitasnya klub, gosip, segala Pak. macem. Ya, tapi gue kalau Satu di frekuensi, satu sama. iya, rata-rata orang menemukan jati dirinya bukan di media sosial sih. Soalnya kan kita ganteng juga enggak, berduit juga enggak, ya kan harta pas-pasan, ya kan. Iya. Ya lu gampang kalau nggak punya nama juga susah sih. Iya, apa yang Kayak mau ya. Iya, oke siap. Harta lu siap. kurang. Oke. Nah, makanya ya udah kebanyakan orang-orang yang serba kekurangan atau pas-pasan itu pasti ketemu jati dirinya di kehidupan nyatanya, bukan di media sosial. Menurut gua orang-orang yang nyari jati diri di internet tuh orang-orang yang kayak ngeliat ada yang hype apa gitu, langsung ayo ikutan. Oh, hype habis. Iya. Cuma ini lah. Ya emang hype, yang penting hype. Pokoknya, Gimana lu? kalau menurut gua orang nyari jati diri di internet tuh yang ikut-ikutan hal-hal yang Ikut tren. Iya. Kayak bikin Gue sebel tuh orang-orang kayak gitu tuh. bikin prank. Nah, tuh. Prank sampah tau kalau tapi Pertama satu orang bikin prank, semuanya kena bikin prank. jadi YouTuber gitu kata Jadi gua. hype. Menurut gua tapi cari jati yang diri. kayak Tapi- ini Indonesia 24 tau gak lo si siapa yang kak abang Ade Ada video, Ada video sama Jevil. Jovil. Nah itu dia kan komentar juga kan. YouTube tuh sekarang udah nggak kayak zaman dulu lagi ya karena Kan kan banyak yang mention kan. iya kan makanya kepanjangan apa namanya perkembangan teknologi lah. Jadi YouTube tuh bukan sekedar lo kayak buat sosial kayak bernapak apa gitu kan. Sekarang mah buat bisnis bro. Kayak Iya Raffi benar, Ahmad. benar. Sekarang YouTube jadi platform nyari duit, Nah bukan itu, buat orang itu, berkat. itu bahasa simpelnya tuh Belum. udah tadi nyari anjing. Kayak apa ya? Nyanggah apa yang Buluk tadi bilang sih. Iya. Dari Buluk. Yang mana Lu tuh? bilang kan tadi kalau misalnya kayak bikin konten prank itu kayak sembari dia nyari jati diri ya. Sebenarnya kalau menurut gua sih ya, dia kayak kalau bikin konten-konten prank itu sih kayak emang dia kayak memenuhi kepuasan Kepuasan iya. birahi. Enggak, kepuasan ini sih penontonnya aja sih. Motor nih, podcast motor. Kayak memenuhi kepuasan ini aja sih penontonnya sih, subscribernya aja sih. Soalnya emang kan mereka yang memulai dari awal belum punya penonton, Bar. Ikut-ikutan aja itu biar keren. soalnya kan emang apa sih ya namanya ya? Yang lagi Istilahnya trending tuh, yang lagi trending Dia tuh manjat prank-prank gitu. prank itu. Iya, yang lagi trending tuh Oh, apa ikut sih sosial. konten-konten prank kayak gitu. Jadi kayak Manjat, iya, manjat sembari Oh Kayak kan gitu. juga dulu channel gara-gara fokus sama apa? Ya, Ya udah. gua ya udah. Ya udah, Thank you buat kita Jawabannya udah tadi. semua bahas. tar dulu, Kesimpulan sabar. aja. Sabar. Kan gue membawa acara. Oke, Bro. siap. kayaknya udah pada capek gitu, udah pada capek ya. Ini Pak, ini sih tag keempat sih. Capek. Like, comment, and subscribe. Belum. Subrek, Nih, jadi terakhir nih, benar-benar terakhir. Gue mau minta kesimpulan dari kenapa remaja bisa kecanduan online. Kesimpulan dari Kecanduan. Ricky. Ya, pokoknya kenapa si remaja ini, ya remaja kita maksudnya, Iya, iya. remaja ini tuh kenapa sih terlalu bergantung sama online, kenapa sampai kecanduan itu. Kesimpulannya aja, kesimpulan dari diskusi malam ini apa? Oh, Coba dari Bulu, Menurut gua dari Rifki. terus bermain internet tuh asik. Mungkin orang yang kecanduan tuh keasikan sendiri gitu sama internet dia, Kadang- sama dunia mainnya dia. Nah, Mungkin bisa sama game, mungkin bisa sama sosial media, lu kenalan sama orang-orang kenal, terus lu ngerasa wah seru nih daripada gue kayak di dunia maya, di dunia nyata. nah, Aslinya kan hidup kita ya di dunia nyata ini, friend. nah bener. Bisa jadi, yang tadi lu bilang kan kayak hidupnya dia tuh lebih asik di Oh, dunia udah online asik- daripada udah di asik dunia sendiri, Ah, iya. daripada di dunia aslinya. Padahal yang real yang di dekat dia manusia beneran ya. Hmm. Tapi sama dia nggak digubris. Dia lebih asik sama online-nya, misalnya sama game. Entah sama Gitulah. platform sosial media, Iya. segala macam. Kalau dari Rahmat Septian, NPM 1 Lengkap gua jadi takut sama lu. 2019 1415080. Anjay. Bener. Kan dia Oh iya. Kalau Joki ya. Coba gimana kalau pendapat kesimpulan Rahmat Septian? apaan sih? Gua lagi ditanya. Kesimpulannya, Kesimpulan Oh dari ini ini. udah aneh. Gua udah Iya. capek nih. Kesimpulan. Kesimpulannya apa ya? Ya itu tadi yang Rifki bilang tuh. Orang kasihkan kecanduan online tuh karena ya coba kalau online nggak ada game. Orang-orang mungkin nggak kecanduan. Kecanduannya yang paling nyari informasi, komunikasi orang jauh.
sekarang kan karena ada game jadi orang kecanduan. Nah, kebanyakan orang nongkrong, coba ya lo pada ya nongkrong apa keluar ke warkop sana sini, lo pasti ngeliat ada suatu komplotan yang nongkrong buat main game bareng doang. Apa namanya istilahnya? Mabar. Main bareng. Makbar. Sambil beli rokok filter atau rokok Magnum Mil ketengan. Nah, kadang rokok itu dulu. enggak, gua dulu ya. Main aman lu. Nah, itu sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau teknologi nggak ada game mungkin orang-orang Gak asik. nggak asik kayak tahun 80-an aja cuma bedanya ya komunikasinya lebih gampang, mempermudah. Iya udah gitu aja. Kalau dari Akbar Al-Waki, ya kenapa remaja saat ini bisa kecanduan ya gitu, karena kesimpulannya ya di internet apa aja ada, kalau gue rasa sih apa aja ada, jadi lu kayak mau nyari apa aja pokoknya ada. Iya bisa birahnya bisa. Nah ini lagi dong. Nah lu pengen gitu. lapar bisa online. Lu nyari duit di online bisa kayak gitu. kotor. kalau Rifki mau nambahin? Ntar real aja friend. Oke. Sebenarnya pesan moralnya nih asik. Rifki mau nambahin? Moral. Ini lu jangan sampai terlalu senang sama kehidupan dunia maya lah. Ingat juga sama dunia asli lu. akhirat enggak? Parah lu. Akhirat sendiri-sendiri. Lu masuk neraka enggak Urusan bareng. lu soal personal gitu. Oke. Karena lu nggak punya agama. Kita juga pakai religi sama. Iya, maksudnya kan kalau agama mah ya udah lu sendiri. Lu masuk Konteksnya neraka, beda masuk neraka, gitu. masuk surga enggak bareng-bareng. Nah, Ya, lu. dari gua sendiri, gua mau nambahin dikit. Oh iya, gue nanya nih, kalau menurut lu gimana nih, Ales? Udah pada capek. Balikin. Kesimpulan. Ya, ini kan gua nambahin. Menurut gua sebenarnya gua nambahin dikit. Ya, kan di sini kan kenapa remaja terlalu kecanduan sama internet? Sebenarnya kecanduan nggak apa-apa, asal jangan lupa sama kewajiban lu. Jangan lupa sholat. Jangan lupa kewajiban. Misalnya lu, iya, ya udah kan yang tadi aja lu surga neraka sendiri aja, nggak usah. Itu mau pribadi lah, udah sendiri lah. Ya udah, pakit lah. Nah, Cuman kan sebenarnya kalau keluar nih, tolong 30 menit, tolong. Biasanya paling panjang ini 10 menit ntar. Ya, gue 2000 biasa. Makanya. oke lah. Dari kesimpulannya, ya tadi jangan lupa sama real life. Jadi kayak kita bisa ngimbangin mana kapan kita bisa online, ngurusin hidup online kita, kapan kita harus mengurus real life kita. Jangan terlalu kebanyakan di online. Jadi kayak jangan kebanyakan jangan gak seimbang. Balance lah. Kalau nggak seimbang, ya ntar lu di online-nya ini bagus, tapi di real life-nya lu malah berantakan. Kadang orang kayak gini loh, jadi media sosial, keren banget nih. Pas udah real life, ya Begitu, Allah. ternyata berbanding terbalik ya. Iya, rata-rata Kan ada gitu. lagunya, gimana? Orang Foto kaya postingannya dengan yang aslinya berbeda. itu lagu TikTok itu biasa. Wadaw TikTok. gitu. Oh, Iya. Wadaw. Ada lagunya. Ya pokoknya harus bisa ngimbangin. Ya intinya Kapan? sih time management lah. Nah, intinya time management. Hidup Kapan? harus balance. Nah, Ya jadi kalau kita Ya, intinya sih ini gak gini. Ini boleh kelarin apa enggak? Kalau nggak boleh kelarin lanjut. intinya sih Kan gue mah nggak masalah. Ini podcast gue mau panjang juga nggak apa-apa. Iya. intinya Enak sih dulu, ingat capek. dunia nyata sama dunia akhirat, jangan lupa ya. Nah, sholat lah. Kalau bisa dunia akhiratnya juga kejar. jangan lupa. Iya, dikejar. Ya mungkin sekian dari diskusi kita malam ini Dari dan untuk kelompok kita. podcast kita malam ini, walaupun emang Hai wah. walaupun materinya cuma sedikit kesedul sempil, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Amin Allahumma amin. Dari kami berempat, Ya bisa lagi empat ya. salam undur diri. Terima Hamdan kasih. syakirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore.